Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian memahami makna bacaan salat. Pada kajian ini, insya Allah kita akan belajar memahami makna bacaan ruku di dalam salat. Ruku adalah salah satu rukun dalam salat. Artinya gerakan rukuknya, gerakan membungkuknya itu adalah rukun, sesuatu yang harus dilakukan, menentukan sah tidaknya sholat. Pembahasan tentang apakah itu rukun, apakah itu kewajiban, apakah itu sunnah dalam sholat, yang mana bagian dalam bacaan-bacaan maupun gerakan-gerakan yang rukun, yang wajib, yang sunnah, insya Allah akan ada kajian tersendiri. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Wa aqimus salata, tegakkanlah salat, wa atuz zakata, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah menyatakan, menafsirkan ayat tersebut, salatlah bersama orang-orang yang salat, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Disebutkan ruku karena termasuk rukun dalam salat, dan karena Yahudi salatnya tidak mengandung ruku. Seakan-akan dinyatakan salatlah dengan salat yang mengandung ruku. Ucapan Al-Imam Al-Baghawi ini disebutkan dalam Ma'alimut Tanzil. Jadi tata cara salat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang paling sempurna. Sebagian ulama ada yang menjelaskan bahwa pada umat terdahulu itu ada yang salatnya cuma berdiri tanpa ruku, tanpa sujud. Ada yang mengandung ruku, tidak mengandung sujud. Ada yang mengandung sujud, tidak mengandung ruku. Maka pada umat Nabi Muhammad SAW, syariat itu menjadi sempurna. Ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, bacaan-bacaannya pun bacaan yang indah. Nah, di dalam ruku, perasaan yang semestinya kita hadirkan adalah mengagungkan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa ammar ruku'u fa'azzimu fihi rabbah." Adapun pada waktu ruku', agungkanlah Rabb. Agungkanlah Rabbmu. Ini hadis riwayat Muslim. Ada sebuah hadis ya yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Ada ulama yang mensahihkan, ada yang melemahkan. Hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Uqbah bin Amir menyatakan, "Lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim." Ketika turun firman Allah, "Fasabbih bismi rabbikal azim." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'aluha fi ruku'ikum." Jadikanlah bacaan itu di rukuk kalian. Bertasbih dengan menyebut nama Allah yang agung. Nah, yang maha agung. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad.
disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan disepakati kesahihannya oleh Adz-Dzahabi. Nah, ada sebagian ulama yang mensahihkan, ada yang melemahkan. Bagi yang berpendapat sahih hadis ini, ya, insya Allah juga ini merupakan pendapat dari Al-Imam Ahmad. Ya, mungkin saja beliau menilai dari jalur yang lain ada penguat. Wallahu a'lam. Bagi yang menilai hadis ini sahih, maka di dalam ruku itu ada bacaan wajibnya. Minimal bertasbih dengan menyebut nama Allah yang Maha Agung. Nah, bagi yang berpendapat hadis ini sahih, berarti di dalam gerakan ruku ada bacaan wajib tasbih di situ. Bagi yang melemahkan hadis ini menganggap itu bukan kewajiban. Ya, kewajiban itu kalau perintah Nabi. Ini kan ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan bacaan itu sebagai bacaan ruku kalian. Nah, kalau perintah wajib. Seandainya perintah ini tidak sahih hadisnya, berarti tidak wajib. Hanya sunnah saja. Nah, sekarang kita akan menjelaskan setidaknya 3 bacaan ruku yang disunnahkan. Ya. Sebenarnya ada lebih dari 3 bacaan dalam ruku yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi dalam kajian kita kali ini hanya dibahas 3 saja. Selebihnya, antum juga para pendengar juga bisa membaca buku yang saya tulis, memahami makna bacaan salat, menikmati indahnya dialog suci dengan ilahi. Nah, ini memahami makna bacaan salat. Itu ada beberapa bacaan-bacaan yang lainnya yang diajarkan dalam hadis yang sahih. Demikian juga kalaupun kita dapati hadis yang sahih, kita dapati hadis itu sahih yang menjelaskan bacaan ruku, amalkan. Nah, kita hanya membatasi penjelasan pada kajian ini hanya 3 bacaan ruku saja. Bacaan ruku hadis Hudzaifah riwayat Muslim. Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an pernah salat malam bersama Nabi dan mendengar bagaimana bacaan ruku Nabi, yaitu subhana rabbiyal azim. Subhana, maha suci. Rabbi, Rabbku al-azim, yang maha agung. Rasakan keagungan Allah di dalam ruku. Ini bacaan subhana rabbiyal azim diulang-ulang. Ya. Nah, bagi yang berpendapat wajib minimal dibaca sekali. Kalau dibaca 3 kali bagus, lebih utama, ya. Sebagian ulama membatasi kalau jadi imam itu maksimal 10 bacaan tasbihnya agar tidak memberatkan makmum, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang tabi'i misalkan. Bacaan tasbihnya sampai 10 kali. Tapi kalau sudah lebih, jangan kalau kita sebagai imam, karena akan memberatkan makmum. Nah, berikutnya bacaan ruku berdasarkan hadis Aisyah riwayat Muslim. Subuhun quddusur rabbul malaikati warruh. Subuh, maha suci, quddus, maha bersih, rabbul malaikati warruh, Tuhannya malaikat dan ruh. Ruh yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Ini hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Subuh dan kudus adalah kalimat pensucian. Sebagian ulama menyatakan bahwa kudus selain pensucian juga mengandung pengagungan. Sebagian ulama menjelaskan bahwa subuh dan kudus maknanya sama, sehingga bermakna pengulangan atau penegasan. Sebagian ulama lain menjelaskan bahwa salah satunya adalah pensucian untuk zat, sedangkan yang lain adalah pensucian dari sifat. Nah,
Penjelasan ini disarikan dari Mura'atul Mafatih Syarah Mishkatil Masabih. Kemudian bacaan yang terakhir yang kita kaji pada kajian ini, bacaan ruku' hadis Aisyah riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanaka, maha suci engkau, Allahumma, ya Allah, rabbana, rabb kami, wa bihamdika, dan kami memujimu, Allahumma ghfirli, ya Allah, ampunilah aku. Ya. Bisa Anda simak juga dalam kajian yang kajian tadabbur Quran, tadabbur surah An-Nasr, bahwa Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bacaan ini adalah bacaan yang paling banyak dibaca oleh Nabi setelah turunnya surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ada kalimat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mintalah ampunan kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia Allah adalah yang maha menerima taubat. Turun ayat itu, Nabi menjadi orang yang terdepan di dalam menjalankan perintah Allah. Banyak membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Maha suci engkau ya Allah, Rabb kami memujimu. Ya Allah, ampunilah aku. Di situ terkandung tasbih, pensucian untuk Allah, terkandung pujian untuk Allah, sekaligus permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 bacaan tasbih ini silakan kita baca di dalam ruku kita, ya. Sebagian ulama ada yang menjelaskan bahwa minimal subhana rabbiyal azim sekali, setelah itu silakan bacaan lain yang dipilih. Bacaan tambahan lain, misalkan setelah subhana rabbiyal azim kemudian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, atau subuhun qudusur rabbul malaikati warruh tadi. Nah, boleh berganti-ganti tambahannya pada setiap ruku berbeda. Nah, dengan begitu akan lebih banyak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita amalkan, kita hidupkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, memahami gerakan bacaan, ya, menjadikan sholat kita sebagai penyejuk jiwa kita, penentram hati kita, dan sholat kita diterima oleh Allah, dan Allah melipat gandakan pahala dalam sholat kita maupun ibadah kita yang lainnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Kita akhiri kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.